Hey guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Dan buat kalian semua yang mau follow TikTok dan juga Instagram aku, silahkan. Thank you. Jadi guys, hari ini aku bakalan ngebahas sebuah kasus yang gila banget menurut aku. Ini tuh kasusnya Junko Furuta, di mana dia merupakan seorang gadis yang diculik, terus dianiaya, dan bahkan dia diperkosa sebanyak 500 kali. Gila banget gak sih guys? Dan gak sampai di situ aja guys, ternyata tubuhnya Junko Furuta ini juga ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam sebuah drum yang isinya tuh penuh sama semen. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. So, Junko Furuta ini adalah seorang gadis yang berasal dari Misato, Prefektur Saitama. Dimana dari dulu dia itu dikenal sebagai seorang anak yang sangat ceria, terus dia itu juga pinter banget, dan dia dikenal sangat-sangat cantik. Dimana karena kecantikannya itu, Junko ini menjadi salah satu anak yang paling populer di sekolahnya dia. Junko ini bersekolah di SMA Yashio Minami, dan kasus ini tuh terjadi di akhir tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1988. Kasus ini tuh juga lebih dikenal dengan nama kasus gadis yang meninggal terbungkus beton. Jadi guys, awal kehidupan yang benar-benar sengsara bagi Furuta itu dimulai ketika dia itu kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Hiroshi Miyano. Dimana Hiroshi ini di sekolahnya dikenal sebagai tukang bully karena dia itu benar-benar suka ngebuliin anak-anak yang gak berkuasa dan gak berdaya. Selain itu, Hiroshi ini juga bukan orang sembarangan guys, karena ternyata Hiroshi ini memiliki koneksi kepada Yakuza. Buat kalian yang nggak tahu Yakuza itu apa, Yakuza itu ada kayak sebuah kelompok orang, kayak semacam gangster gitu, yang dikenal sangat-sangat sadis dan sangat-sangat terkenal di Jepang. Dan Yakuza ini juga dijuluki sebagai kriminal paling berbahaya di dunia. Nah, ceritanya si Hiroshi ini tuh tertarik banget sama kecantikannya Furuta, dimana dia itu jadi suka banget sama Furuta. Dan hal ini membuat teman-temannya Hiroshi tuh merasa aneh banget, karena biasanya anak-anak yang modelannya kayak Furuta ini tuh pasti direndahin sama gengnya mereka, karena anak-anak kayak Furuta ini bisa dianggap sebagai anak-anak nerd. Kelompok mereka itu lebih suka dengan cewek-cewek yang terkesan lebih nakal, kayak suka minum, suka memakan obat-obatan terlarang, dan semacamnya. Tapi tiba-tiba suatu hari Hiroshi ini membuat sebuah pengecualian terhadap Furuta. Singkat cerita, karena Hiroshi ini udah bener-bener suka banget nih sama Furuta, akhirnya dia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Furuta, dengan harapan Furuta ini juga bisa membalas cintanya dia. Si Hiroshi ini awalnya kayak yakin banget nih kalau misalnya Furuta itu pasti suka sama dia. Tapi ternyata Furuta ini menolak Hiroshi dengan alasan Furuta ini masih belum mau berpacaran. Hal itu membuat Hiroshi ini bener-bener shock banget dan gak terima, karena dia itu merasa bahwa harga dirinya telah dicoreng guys. Selama hidupnya di sekolah ya, Hiroshi ini sama sekali tidak pernah menerima penolakan. Semua orang yang ada di sekolah tersebut itu pasti taat sama apa yang diomongin Hiroshi karena mereka itu takut. Sebenarnya siapa sih Hiroshi? Kok kenapa satu sekolah bisa takut sama dia? Karena Hiroshi ini adalah tipe orang yang suka banget ngegembor-gemborin kekuasaannya, terus dengan teman-teman Yakuzanya, dan dia itu suka banget mengeksploitasi kekuatan yang ia miliki. Kejadian itu terjadi tepatnya di tanggal 25 November tahun 1988 sekitar jam setengah 9 malam, di mana pada hari itu Junko Furuta ini baru aja pulang dari pekerjaan paruh waktunya dia. Furuta ini pulang menaiki sebuah sepeda gitu guys. Dan di saat yang bersamaan, si Hiroshi dengan satu temannya yang bernama Nobuharu Minato pada saat itu lagi ada di sekitar sana untuk mencari cewek-cewek lokal, dan mereka langsung memperkosa cewek lokal tersebut. Terus mereka juga melakukan kayak perampokan di sekitar sana. Kemudian secara tidak sengaja mereka berdua ini melihat Furuta yang lagi mengendarai sepedanya seorang diri. Lihat hal tersebut, Hiroshi ini langsung memiliki ide yang cemerlang, di mana dia itu menyuruh temannya tadi yang bernama Minato untuk pergi ke dekat Furuta dan menendang sepedanya hingga terjatuh. Setelah menendang sepeda Furuta hingga ia terjatuh, Minato ini langsung lari kabur gitu, dan Hiroshi tiba-tiba datang seolah-olah ia nggak tahu apa-apa. Di mana pada saat itu ia berpura-pura untuk menawarkan Furuta tumpangan pulang, tapi Furuta menolak Hiroshi lagi. Mendapatkan penolakan yang kedua dari Furuta, Hiroshi ini jadi makin marah banget, dan dia itu mulai kayak mengancam, terus dia juga mulai memamerkan kekuasaan yang ia punya dan koneksi yang ia punya
perilakunya kepada Yakuza. Dimana sebenarnya Furuta ini sama sekali nggak peduli dengan itu semua. Dan karena pada saat itu Hiroshi ini udah bener-bener marah banget, akhirnya Hiroshi ini langsung membawa Furuta ke sebuah hotel. Dan Hiroshi ini langsung menghubungi dua orang teman yang lain yang bernama Joe Ogura dan Yasushi Watanabe. Untuk Minato sendiri, akhirnya Minato ini nyusulin mereka bertiga ke hotel tersebut. Dan akhirnya mereka berempat ini membawa Furuta pergi ke rumah orang tuanya Minato yang berada di Ayase Adachi, Jepang. For your information aja, Hiroshi sama teman-temannya ini memiliki rekam jejak yang nggak bagus karena mereka itu sering banget melakukan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan yang nggak berdaya. Dan mereka itu melakukan pemerkosaannya bukannya sendiri-sendiri, tapi langsung rame-rame. Dari sisi Furuta pada saat itu sebenarnya ia udah berusaha kabur, tapi Hiroshi ini terus mengancam dia bahwa gua tahu loh alamat lu di mana. Kalau misalnya lu mencoba buat kabur, gua bakalan bunuh keluarga lu. Gua bakalan suruh orang Yakuza gua bunuh keluarga lu. Jadi pada saat itu posisinya Furuta ini bener-bener dia nggak ada pilihan lain selain nurutin aja permintaannya Hiroshi. Singkat cerita, pada tanggal 27 November tahun 1988, orang tuanya Furuta ini bener-bener panik banget karena anaknya ini nggak kunjung pulang. Sehingga orang tuanya Furuta ini memutuskan untuk telepon pihak kepolisian dan melaporkan kehilangan Furuta. Tapi nggak lama setelah orang tuanya ditelepon polisi, tiba-tiba orang tuanya ini mendapatkan telepon dari Furuta. Ternyata, tahu nggak guys, ini tuh semua adalah akal-akalannya Hiroshi, di mana dia itu nyuruh Furuta untuk pura-pura ngabarin orang tuanya gitu. Dan nyuruh Furuta bilang ke orang tuanya kalau misalnya ini dia itu lagi mau nginep di rumah temannya selama beberapa hari. Nah, tujuannya apa? Tujuan sebenarnya itu untuk memberhentikan pencarian yang dilakukan oleh polisi. Sementara sesampainya Furuta dan mereka berempat ini di rumah orang tua Minato, orang tuanya Minato ini sama sekali nggak ada kecurigaan karena waktu Furuta datang, dia itu memperkenalkan diri sebagai salah satu pacar dari mereka berempat. Sebenarnya guys, dari sisi keluarga Minato itu mereka nggak 100% percaya, tapi mereka ini memutuskan untuk diem aja karena mereka itu takut sama kenalan Yakuza milik Hiroshi. Dan di sisi yang lain, Minato ini juga sebagai seorang anak, dia itu kurang ajar banget dan kasar banget sama orang tuanya. Jadi orang tuanya ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain guys, anaknya nggak bisa diatur. Dan di rumah Minato itulah selama 40 hari ke depan Furuta ini mendapatkan penganiayaan, pemerkosaan yang bener-bener sadis banget, nggak pernah terbayangkan sama kalian mas. Menurut aku ini tuh kayak kekejamannya melewati batas logika manusia. Dan yang melakukan aksi penganiayaan terhadap Furuta ini bukan cuma mereka berempat, melainkan kadang-kadang itu ada teman-teman Yakuzanya Hiroshi datang cuman buat nyiksa Furuta doang, terus pulang lagi. Selama 40 hari itu Furuta ini bener-bener sengsara banget karena dia itu nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih minum, bener-bener cuman dikit banget dikasih makan dan minumnya. Terus dia itu juga diperkosa berkali-kali guys sama mereka semua. Biasanya satu hari mereka itu bakalan secara bergilir memperkosa Furuta, terus kadang-kadang mereka langsung beramai-ramai memperkosa Furuta sampai kurang lebih kalau di total itu 500 kali kejadian pemerkosaan terhadap Furuta. Gak cuman itu aja, Furuta ini juga sering banget dipukulin tanpa alasan yang jelas. Lebih gilanya lagi, ternyata tubuhnya Furuta ini juga pernah digantung di atas plafon. Habis digantung, mereka tuh kayak mukulin badannya Furuta gitu, kayak seakan-akan badannya Furuta ini adalah sebuah sarung tinju. Dan gak cuman itu aja, melainkan mereka ini waktu mukulin pakai tangan, mereka punya ide yang lain nih. Gimana kalau misalnya kita mukulin perutnya Furuta menggunakan barbel? Kalian bisa bayangin nggak? Seiring dengan berjalannya waktu selama 40 hari itu, pasti ada hari-hari di mana Furuta itu merasa lapar dan dia itu meminta untuk diberikan sebuah makanan. Tapi laki-laki keji itu tidak mau memberikan Furuta makanan sedikit pun. Melainkan dia malah nyuruh Furuta untuk memakan sebuah kecoa hidup, dan kalau misalnya Furuta ini haus, ya disuruh minum urinnya sendiri. Sering juga mereka itu membakar beberapa bagian tubuhnya Furuta, di mana mereka itu menyalakan sebuah lilin yang panas, terus kayak diolesin gitu ke badannya. Terus kalau misalnya mereka lagi ngerokok, rokok itu kan panas ya guys, ujungnya itu kayak ditancap-tancapin gitu ke badannya Furuta. Bahkan ada beberapa bagian tubuhnya Furuta itu yang juga ditusuk-tusuk gitu pakai jarum jahit, terus dipotong-potong badannya, jadi kayak seakan-akan dimutilasi gitu, walaupun tidak semua badannya ya. Dan dalam kondisi yang udah bener-bener brutal banget kayak gitu, Furuta ini masih bisa-bisanya dipaksa sama keempat laki-laki itu untuk masturbasi di depan mereka. Bahkan mereka itu juga sering banget nyuruh Furuta itu masukin kayak benda-benda aneh, alat kemaluannya dia, dan juga ke anusnya, sampai Furuta ini mengalami pendarahan yang hebat banget. Dan di hari ke-16 masa penyekapan Furuta, ada seorang laki-laki yang emang dipaksa untuk melakukan pemerkosaan terhadap Furuta oleh
keempat laki-laki keji tersebut akhirnya melaporkan insiden tersebut kepada saudaranya. Akhirnya, saudara laki-laki tersebut meminta bantuan orang tuanya untuk ngecek keadaan rumah dari Minato. Setelah bantuan polisi datang dan polisi sampai di rumah Minato, mereka tuh melakukan pengecekan, tapi menurut laporan mereka sama sekali tidak ada gadis yang bernama Junko Furuta di rumah Minato. Dan ternyata guys, setelah diselidiki, kedua polisi tersebut sama sekali tidak melakukan pengecekan ke dalam rumah Minato. Dan pada bulan Desember tahun 1998, tepat 1 bulan atau 30 hari masa penyekapan Furuta ini sempat berusaha untuk mencoba telepon polisi. Dimana usahanya itu gagal total guys, karena ketahuan sama Hiroshi. Dan karena kejadian itu, Furuta ini akhirnya dihukum sama Hiroshi, dimana kakinya dia itu dibakar, terus bagian anusnya dia itu dimasukin sama sebuah botol yang gede banget, sampai Furuta ini mengalami pendarahan lagi, terus dia itu juga kejang-kejang. Melihat Furuta yang kejang-kejang, keempat lelaki itu malah menertawakan Furuta dan menganggap Furuta ini cuman acting doang kejang-kejang. Jadi mereka memutuskan untuk membakar tubuh Furuta lagi. Sampai di satu titik di mana Furuta ini udah nggak kuat lagi sama perlakuan keempat laki-laki tersebut. Sampai akhirnya Furuta ini minta dibunuh agar penderitaannya itu berakhir. Namun, para pelaku itu malah menolak Furuta dengan keras dan malah menyuruh Furuta untuk tidur di balkon. Padahal ya, pada saat itu musimnya lagi dingin guys. Bulan Desember itu dingin banget di Jepang. Dan saking kerasnya perlakuan keempat laki-laki tersebut kepada Furuta ini sampai kehilangan kontrol terhadap kandung kemihnya dan juga terhadap ususnya. Jadi Furuta ini sering banget kayak ngompol, tiba-tiba pipis gitu, karena dia itu nggak bisa nahan guys. Dan karena Furuta pipis sembarangan, akhirnya keempat laki-laki tersebut jadi marah dan kembali memukuli Furuta. Furuta di sisi yang lain sekarang ini juga nggak bisa makan dan minum, karena setiap kali dia mau makan dan minum, dia itu pasti akan muntah. Kemudian Furuta ini mikir nih, ya udah deh, mendingan gua nggak usah makan, nggak usah minum, karena kalau gua makan dan minum, gua bakalan muntah, dan kalau misalnya gua muntah, gua bakalan dipukulin lagi. Memasuki bulan Januari awal, kondisi fisik Furuta ini berubah drastis karena penyiksaannya itu benar-benar terus-terusan terjadi. Dimana wajahnya Furuta ini jadi bengkak banget, terus di sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan luka-luka, dan bahkan ada beberapa bagian tubuhnya itu yang udah membusuk dan menghasilkan bau yang nggak sedap. Dan melihat kondisi Furuta yang kayak gitu, para pelaku ini jadi jijik banget dan gak ada nafsu lagi nih untuk melakukan aksi bejat mereka terhadap Furuta. Jadi mereka itu sempat mencari korban baru untuk diperkosa, walaupun korban ini tuh tidak disekap seperti Furuta. Dan pada tanggal 4 Januari tahun 1999, keempat laki-laki tersebut kembali memukuli Furuta dengan barbel. Terus Furuta ini juga ditendang, ditinju, dan bahkan mereka berempat ini menaruh sebuah 2 lilin pendek gitu di atas kelopak matanya Furuta. Gak cuma di situ aja guys, keempat laki-laki ini juga membakar beberapa bagian tubuh Furuta dengan lilin panas. Beberapa kali mereka juga sering banget menyuruh Furuta itu berdiri, walaupun sebenarnya Furuta ini udah nggak punya tenaga guys buat berdiri, tapi dipaksa sama mereka buat berdiri. Terus kakinya Furuta ini dipukuli sama tongkat kayu gitu, dan karena dipukuli ya kakinya pakai tongkat kayu, jadinya Furuta ini jatuh. Dan melihat Furuta yang jatuh, mereka ini jadi makin marah dan makin memukuli Furuta. Pendarahan dalam tubuh Furuta ini makin hari itu makin parah guys, dan bahkan dari luka-luka yang ada di tubuhnya itu keluar nanah. Dan melihat hal tersebut, keempat laki-laki keji itu malah mengambil sebuah plastik, terus tangannya Furuta ya udah ditutupin gitu aja pakai plastik biar baunya tuh nggak kemana-mana. Mereka ini pokoknya terus-terusan mukulin Furuta sampai ada titik di mana mereka itu menuangkan sebuah cairan ke atas tubuhnya Furuta, tepatnya di paha, lengan, leher, dan juga wajah Furuta. Setelah itu mereka membakarnya. Sebenarnya Furuta ini juga melakukan upaya untuk memadamkan api tersebut, tapi lama-kelamaan tubuhnya Furuta ini jadi nggak responsif. Pada akhirnya Furuta ini harus meninggal setelah penyiksaan yang dilakukan oleh keempat laki-laki keji tersebut di hari itu selama 2 jam. Bayangin guys, kalian kayak dituangin cairan terus dibakar. Setelah sadar bahwa Furuta ini udah tidak bernyawa, mereka berempat ini jadi panik banget karena mereka ini takut jadi incaran polisi. Akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk membungkus tubuhnya Furuta dengan sebuah selimut. Terus tubuhnya Furuta ini digotong rame-rame gitu, terus dimasukin ke sebuah drum gitu. Drumnya ini bervolume kurang lebih 200 literan dan mengisi drum tersebut dengan semen basah. Tujuannya apa? Dia itu ngisi sama semen basah biar nanti kalau misalnya semennya kering ya tubuhnya Furuta kayak ketutupan sama
sama semen itu. Dan di hari itu juga sekitar jam 8 malam, mereka membawa drum berisi jasadnya Furuta itu ke sebuah daerah yang bernama Koto yang berlokasi di Tokyo. Sesampainya di sana, mereka langsung membuang drum tersebut ke dalam sebuah truk semen. Tapi polisi yang mengetahui kejadian ini itu sama sekali nggak diem aja. Mereka itu berusaha sekuat mungkin untuk menangkap mereka berempat. Dan akhirnya sekitar akhir bulan Januari tahun 1999, beberapa pelaku itu berhasil ditangkap oleh polisi atas kasus pemerkosaan. Dan pada tanggal 29 Maret tahun 1999, setelah interogasi itu dilakukan berkali-kali, mereka akhirnya mengakui seluruh perbuatan keji yang mereka lakukan terhadap Furuta, dan juga mereka ini akhirnya nge-spill nama-nama orang yang lain yang ikut serta dalam aksi keji mereka. Drum berisi tubuh Furuta ini akhirnya ditemukan pada tanggal 30 Maret tahun 1999. Gak lama setelah penemuan jasad Furuta, persidangan pun dimulai, di mana polisi ini mendatangkan semua pelaku dan memberikan mereka hukuman antara 7 tahun sampai 20 tahun dalam penjara. Mendengar vonis dari hakim, banyak banget netizen itu yang merasa bahwa hukuman ini tuh nggak pantas banget. Ini tuh hukumannya ringan banget menurut mereka. Dari sisi hakim sendiri, hakim itu kesulitan untuk memenuhi kemauan publik karena pada saat itu emang pelakunya itu masih di bawah umur. Pada akhirnya Junko Furuta ini dimakamkan pada tanggal 2 April tahun 1999. So guys, segitu aja cerita hari ini guys. Kasus ini tuh bener-bener gila banget menurut aku. Ini bener-bener di luar logika banget. Gimana menurut kalian guys? Kalian boleh banget tulis komen kalian di bawah. Kalau misalnya kalian ada mau request cerita apapun, kalian bisa juga tulis komen kalian di bawah. So bye guys, see you guys in my next video. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Bye!